Belum kita merasakan betapa indahnya, betapa sejuknya hati kita, betapa bahagianya hati kita ketika kita bisa bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Datang ke Malang, jangan lupa beli AP Malang. Dan nanti tinggal selamanya di Malang. Keren ya, gitu ya. Saya pengen sharing sama Bang Udin, gimana sih proses perjalanan Bang Udin, mulai dari datang ke Bima, kemudian hingga kuliah, ya sampai saat sekarang ini saya ingin tahu proses perjalanan hidup Bang Udin sampai sekarang. Yang pertama, saya sebelum ke Malang kan lulusan 2011 SMA-nya. Setelah lulusan SMA sempat kuliah di Bima dulu, STAIM Muhammadiyah Bima. Berarti Institut Agama Muhammadiyah Bima ya, agama Islam ya. Iya gitu. Setelah di sana hampir 2011 terus keluar 1 semester saja. Sebentar. Saya ingin mengetahui kok kenapa ya bisa keluar di kampus Institut Muhammadiyah Bima. Saya ingin tahu di sininya dulu baru nanti bisa lanjut ke yang lain. Oh iya. Iya. Yang pertama itu saya keluar dari Bima karena memang gak niat untuk kuliah di daerah sendiri. Iya. Kenapa? Karena saya pengen merantau. Jadi supaya tahu perkembangan daerah kita dan daerah yang lain. Gitu aja. Setelah kuliah itu pas 2011 1 semester saja. Naik pas mau semester 2 itu langsung keluar. Langsung keluar dari kampus STAIM itu. Terus berhijrah ke Malang. Belum langsung pergi yang 2011 itu belum. Terus 2012 saya kerja dulu. Kerja ikut kuli bangunan. Berarti kerja di Bima juga ya? Iya, kerja kuli bangunan. Setelah menjadi kuli bangunan, terharu saya mendengarnya itu jadi kuli bangunan ya. Iya. Benar. Setelah kerja menjadi kuli bangunan, saya kumpulkan uang untuk bagaimana caranya saya supaya beli tiket untuk menuju ke Jakarta dulu terlebih dahulu. Sebelum saya menuju ke Jakarta itu transit dulu di Malang. Akhirnya lama-lama beberapa bulan saya di Malang. Menetap kerasan di Malang, menetap langsung di Malang. Menetap ya. Gitu. Akhirnya mencoba daftar kuliah di Malang. Iya, tahun 2013. Berarti masuk di kampus UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Oh, Muhammadiyah ya, kampus Muhammadiyah ya. Terus gimana itu proses perjalanan, kan sudah daftar kuliah tadi, itu di satu sisi sambil kuliah atau kerja juga atau gimana? Kalau itu kuliahnya belum masuk dunia pekerjaan, sampai masih kuliah fokus saja. Ya. Fokus kuliah sampai semester 5 itu fokus sampai semester 5. Akhirnya pas awal-awal semester 5 itu baru sambil kerja itu di warung, kerja di warung kayak restoran ada di Malang itu di sambil Malang. Kuliah. Berarti keren juga ya. Mulai dari semester 5 baru fokus ke kerja ya. Untuk tinggalnya dulu Bang Undi itu apakah kos, ngontrak bareng teman-teman orang Bima paling, ataukah mungkin tinggal di mana lah kan, atau tinggal di asrama kan Bima kan ada asramanya ya. Benar. Asrama kalau nggak salah asrama NTB-nya 2, asrama Bima-nya berarti 3 asrama ya di Kota Malang. Dulu itu saya dipesankan sama orang tua saya, terutama bapak itu, beliau mengatakan gini, bapak kandung saya mengatakan, "Nak, kalau ke sana itu startnya mulai dari depan masjid di Bima. Nah, nanti kalau kamu nyampe di sana usahakan kamu langsung menuju ke masjid." Gitu. Jadi pesannya seperti itu. Menuju ke masjid meskipun nggak tinggal langsung di masjid, tapi menuju ke masjid itu. Setelah di masjid itu baru langsung menuju ke saudara saya di Malang, di kosna. Tapi memang pada dasarnya di Bima itu memang dikasih motivasi dari awal dari orang tua, stylenya dari masjid ya. Iya, benar. Terus tinggalnya langsung tinggal di masjid atau tinggal kos? Awal itu saya kosnya pas 2 bulan, lebih kurang 2 bulan. Setelah itu saya dari kos tersebut langsung cari sendiri untuk tinggal di masjid itu sendiri. Setelah saya mencari masjid beberapa hari sampai beberapa minggu kemudian itu baru langsung ketemu masjid. Itu Masjid Unisma itu, Universitas Islam Malang. Nah, di situ. Saya keren ya. Kuliah di kampus Muhammadiyah tapi tinggal di masjidnya kampus Unisma ya. Iya. Keren. Kok bisa gitu ya? Kan
mungkin seharusnya kan banyak kan masjid Muhammadiyah atau yang dekat sekitaran UMM kan. Untuk tinggal di Masjid Unisma saya itu nggak lama, cuma beberapa bulan saja. Setelah itu orang pihak masjid tahu saya kuliahnya di Muhammadiyah. Akhirnya saya sebaiknya saya mikirkan sendiri kan, Iya. oh iya ya saya kan gak enak Iya, kuliah nggak di Muhammadiyah, sedangkan Unisma ini NU. Iya, Jadi NU saya kan. berpikir, oh iya saya pindah aja. Akhirnya dapat di Masjid Muhammadiyah. Iya benar Masjid sih. UMM. Walaupun sama-sama Islam, cuma kan agak sedikit beda ajarannya ya antara Muhammadiyah dengan NU. Sebenarnya sama Iya, kalau ajarannya, cuman Ada yang sedikit membedakan berbeda lah, iya sedikit. perbedaan. Iya, Iya, sedikit gitu. perbedaan mulai kayak dari cara sholat, kayak bacaan-bacaan kan ada sedikit berbeda kan. Iya berbeda. Yang NU membaca dibesarkan suaranya Kalau Bismillah, Muhammadiyah kan, kalau Muhammadiyah dikecilkan. Iya. Ada. Kalau Muhammadiyah kan langsung Alhamdulillah Bismillahnya ada tapi Bismillah, dalam hati, iya, tidak benar. dikeluar. Jadi makmum itu dia tidak mendengarkan. Itu kan konsep Muhammadiyah. Ini sambil minum, ayo terus Monggo. dulu. Ojo lagi ngopi biar nggak stres. Jadi keren juga ya kayak proses perjalanan hidupnya, mulai dari kuliah di STAIM, kemudian putus di semester yang paling awal sehingga nanti langsung kerja di kulit bangunan, terus ada motivasi baru kuliah di Malang, dan sampai sekarang sudah bekerja ya. Alhamdulillah menjadi guru salah satu di sekolah negeri SD. Di Alhamdulillah. Kota Malang ya. Sekarang sudah beristri ya atau masih lajang posisinya? Dulu masih lajang, sekarang sudah alhamdulillah sudah menjadi seorang suami dan sekaligus seorang bapak. Berarti istrinya itu mantan pacarnya ya? Atau pacar mantan istrinya? Berarti istri itu mantan pacarnya dulu ya? Ya Allah. Berarti istri itu mantan pacarnya ya? Alhamdulillah sudah menetap di Malang, berdomisili di Malang, dan juga kerja di Malang. Alhamdulillah. Saya ada beberapa poin yang saya dapat kutip dari pengalaman Bang Udin ini ya. Yang pertama kan kayak apa, kuliah di STAI, kemudian putus, terus akhirnya bisa kerja di walaupun jadi kulit bangunan, yang penting kan bisa menghasilkan uang, bisa halal, dan sekarang sudah berhijrah di Malang dan sekarang sudah bagus, sudah menjadi pegawai tetap di sekolah negeri ya. Alhamdulillah. Dan sudah punya istri dan sudah punya anak juga ya. Alhamdulillah baru 2,5. 2,5. 2,5 itu Iya, yang dua sudah lahir. pertama ya udah besar, iya. kurang lebih 5 tahun umurnya. 5 tahun. Yang kedua itu 1 tahun. 1 tahun. Umurnya. Terus yang setengah ini? setengah ini maksudnya baru 5 bulan di perut. Oh. Kalau sudah keluar dari rahimnya ibu mamanya itu baru jadi 1. Berarti 2 tambah 1 3. Sekarang masih 2,5. Masih 2,5. Berarti sekarang istrinya lagi posisi hamil juga Iya, ya? insya Allah Alhamdulillah. diperkirakan persalinan Juni 2022. Alhamdulillah, teman-teman, kita doakan sama-sama semoga Amin. anak Bang Udi yang ketiga ini menjadi anak yang soleh maupun soleha, karena kita tidak tahu apakah ini anak laki-laki atau perempuan. Semoga saja kita mendoakan sebagai anak yang berbakti terhadap orang tuanya. Amin. Terima kasih doanya Om Alam ya. Sukses juga untuk anak-anaknya. Oh ya, tadi kan Alam sering menanyakan saya beberapa pertanyaan Ya. dari Alam, terus tanyakan saya sudah menjawabnya. Nah, giliran saya tanyakan nggak apa-apa ya? Monggo. Kalau Alam sendiri itu kok bisa datang di Malang? Apakah memang sudah niat dari Bima langsung ke Malang atau prosesnya bagaimana? Proses perjalanan hidup saya itu begini Bang Udin ya. Dulu saya di Bima, terus tamatan SMA ya masih cari uang, belum langsung kuliah, jadi terus kerja di kampung, bantu orang tua lah. Akhirnya 2017 saya datang ke Malang itu sebenarnya bukan kuliah dulu ya, cari kerja, cari uang, karena memang ekonomi keluarga kan terbatas, jadi tidak mampu. Nah sehingga saya kerja di Malang, terus saya kasih masuk banyak sekali lamaran, banyak, hampir 4-5 resto, tapi memang belum ada rezeki saya untuk bekerja di bidang itu. Akhirnya saya pemikirannya mulai buntu karena sudah lama tapi belum dapatkan pekerjaan. 2017 awal sekitar bulan 3 atau bulan 4. Akhirnya saya mencoba mendaftar sebagai kuli bangunan. Di mana? Di Baringkulo. Nah kebetulan di situ ada bangunan kos-kosan 2 lantai. Saya mencoba daftar dan alhamdulillah memang mereka itu lagi membutuhkan karyawan untuk membantu
ya campur-campur semen, Iya. angkat batu, pasir, pokoknya serabutan di bidang domestik bangunan lah. Jadi saya kerja di situ, terus masuk bulan 7, 8 karena uang sudah ada untuk daftar kuliah, hanya saya daftar kuliah di kampus Budi Utomo. Dan saya di sambil kuliah tetap kerja kulit bangunan. Kerja di kulit bangunan itu cukup lama Bang Udin, bayangkan saya kerja itu 1 tahun 7 bulan ya. Iya. Jadi pas aktif kuliah itu kan tidak terlalu padat kan waktunya kan. Dalam 1 minggu itu jadwalnya saya itu kadang mulai hari Senin sampai hari Rabu. Jadi Kamis, Berarti Jumat, nggak langsung masuk kuliah ya? nggak langsung masuk kuliah. Cari dulu pekerjaan, Cari dulu ngumpulkan pekerjaan, uang, terus akhirnya masuk. kumpulkan uang, akhirnya ditakdirkan untuk kuliah. Ya entah Di kampus- kuliah kampus di mana? kampus Budi Utomo, salah satu kampus yang Itu memang, langsung masuk Budi Utomo atau memang nggak lulus di kampus lain? sesuai ekonomi kehidupan lah. Jadi Budi Utomo mungkin lebih manusiawi tentang Oh, ekonominya. menengah Jadi ya ke bawah. menengah ke bawah. Jadi saya pilih memang di sana kampus yang berbasis keguruan. Ya, saya ambil kuliah di sana dan ya alhamdulillah lah, hanya bisa sambil kuliah, bisa sambil bekerja lah. Itu mulai Itulah kira-kira. kuliahnya 2000 berapa? Kuliah 2017 bulan 9. Sekarang udah? Sekarang alhamdulillah sudah sarjana dan sudah ngajar. 2019, 2020, mulai 2017 oh, 2017, kuliah. 18, 19 lulus berarti 2020. Lulus 2021. Oh iya. 3 pas tahun setengah, 3 tahun setengah, belum nyampe 4 tahun alhamdulillah. Sudah. Dan Sekarang udah wisuda berarti ya? Sudah wisuda kemarin. Dan sebelum saya sarjana ya memang saya selain kerja di resto juga ya jadi ngajar juga, dan alhamdulillah sampai sekarang ya masih tetap menjalani kehidupan yang biasa-biasa aja lah sambil cari uang. Dan sekarang mau mencari istri cuma belum ada. Ya mencari Masih istilah proses mencari jodoh mencari, lah. cari Amin. jodoh lah. Semoga alam mendapat jodoh yang terbaik lagi. Amin. Mudah-mudahan. Dan juga solehah tentunya kita. Amin, semoga saja ya. Terima kasih banyak Bang Udin. Karena begini, saya pikir begini. Saya sekarang ini kan fokus cari uang kan, cari uang. Jadi biar hidupnya tidak kelamaan lajang. Jadi ya saya ini sekarang ya fokus cari ya cari jodoh lagi lah, cari uang, cari jodoh biar sama-sama lah. Oh, istilahnya gini ya. Dulu waktu jomblo cari jodoh, sekarang udah dapat cari uang. Sekarang sudah dapat cari uang, dapat pacar belum dapat istri. Oh, pacar dulu. Ya pacar sudah ada, cuman ya, tidak tahu apa nanti akan menjadi istrinya saya kan. Kita tidak tahu kan, hanya Tuhan yang mengatur. Kita selaku hambanya hanya bisa menjalankan hubungan dengan baik dan bagus lah, begitu aja. Iya. Oh iya, ngomong-ngomong Alam kan sudah selesai kuliah nih ya. Ya. Mau masuk langsung kerja atau bagaimana prosesnya? Kerja sesuai dengan jurusannya Alam, sesuai kuliahnya itu? Apa gimana? Ya sekarang kan memang kan sudah kerja kan, ya kerja di resto juga, yang ngajar di sekolah juga kan, ngajar di PJOK di Kota Malang. Cuman saya pengen gini, memang fokus di bidang PJOK, cuman saya ingin merantau ke daerah yang berbeda. Tapi tidak tahu apakah nanti saya akan mengabdi memang di Bima sebagai daerah kelahiran, apakah nanti di daerah yang lain. Nah sejauh ini memang ada planning untuk ke Bima atau ke Jakarta, cuman 96% itu saya pengen berhijrah ke Jakarta, ingin fokus karir ke sana. Ya cuman kan kita tidak tahu. Iya. Karena hari ini mengatakan ke sana, mungkin besok berubah lagi. Iya, benar-benar. Jadi sementara ya menjalani saja, mensyukuri, dan sebentar lagi rencananya mau pulang ke Bima. Oh, Bima dulu. Mau pulang ke Bima dulu. Tapi ini kan jurusan PJOK ya, PJOK, olahraga ya. olahraga. Kalau menurut saya untuk Alam sendiri sesuai dengan kemampuannya itu. Sambil ngopi Bang Udi. Iya, monggo. Kemampuan Alam itu saya melihat posisinya itu lebih kuat di posisi politik, dunia politikus, dunia politik itu, karena beberapa kali saya tanyakan tentang program ini, program itu, terus saya tanyakan juga namanya ini siapa, Bang Karni katanya, namanya politik ini siapa, ini nama, ya semuanya tentang dunia politik itu yang cocok dengan Denayam. Tapi Aduh. Alam ini enggak berpikiran untuk masuk di politik.
Aduh, bahaya ini pertanyaan ini. Partai Iya, maksudnya, iya. enggak berpikiran untuk masuk di dunia partai gitu ya. Coba bayangkan teman-teman, guru PJOK ditanya tentang politik. Tapi kan kuasa. Iya, iya. Tapi yang begini Bang Udin, politik itu kan dinamis ya, dan politik itu kan memang suatu keharusan ya, memang tidak bisa kita hindari karena memang kita itu hidup di negara yang demokrasi yang penuh dengan politik. Iya. Karena di mana-mana kita itu bergelut dengan dunia politik. Memang saya selain fokus juga di sebagai mengajar PJOK, memang saya suka-suka kayak lihat-lihat konten politik, berbicara politik, kayak berbicara struktur pemerintahan mulai dari tingkat daerah, bupati, wali kota, gubernur hingga sampai presiden, para menteri. Memang saya itu ya kayak lebih suka aja membaca, terus kayak buka-buka akun Twitternya mereka tuh ya, pengen belajar. Ya kan kita kan memang harus belajar banyak kan, Iya. baik dari segi bidangnya kita sebagai guru, walaupun juga di bidang-bidang politik, bidang ekonomi yang lain. Oh, ternyata Alam ini suka dengan dunia politik ternyata Iya. ya. Saya juga gini, waktu saya wawancara dengan Pak Suti Aji wali kota Malang dan juga Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah, terus kaget ketika saya wawancara mereka, terus saya videokan, terus Alam nonton video saya, terus akhirnya, loh kok bisa, kok nggak panggil aku? Nah, berarti memang benar-benar hobi Alam ya, Hobi. memang terjun ke dunia politik. Soalnya begini Bang Udin, karena hidup kita ke depan itu kita nggak tahu. Hari ini saya sebagai guru PJOK, ke depannya kita tidak tahu. Coba kita lihat label pendidikannya para mantan-mantan presiden kita. Bapak Soekarno itu kan dari bidang pendidikan, bukan dari politik, tapi bisa jadi presiden. Gitu ya. Nah, Pak Berarti Soeharto semua juga, kalangan bisa iya, menjadi politik. bisa menjadi politik. Saya sebagai guru di SD Bisa juga. itu bisa Bisa politik. juga, karena kita tidak tahu, karena kita menjadi pejabat itu merupakan bagian daripada dinamika perjuangan. Kita memang tahu cita-cita saya ingin jadi guru, jadi pengusaha. Namun seiring berjalannya waktu dengan dinamika perjuangan, kita bisa jadi pejabat. Contohnya siapa? Presiden kita, Pak Soeharto. Pak Soeharto. Tidak punya cita-cita dari politik, dia bidang militer. Dan dia jadi mantan presiden, 32 tahun dia berkuasa. Bayangkan, hanya militer. 32 tahun. Sama Pak B.J. Habibie juga, bukan di bidangnya itu, jadi bisa presiden. Sama. Jadi nggak nyangka ya. Iya, Sama Pak Gus siapa? Dur juga jadi presiden, padahal bidangnya agama dia. Oh, Masya Allah. Sama kayak Ibu Megawati di bagian pertanian, bisa jadi presiden juga dia. Oh, berarti mungkin Alam masuk ke dunia politik mungkin awalnya menjadi ketua RT, terus ke kepala desa, dan sampai tingkat nasional paling ya. Kita kembali ke awal tadi, kita itu tidak tahu kedepannya akan jadi apa. Kita ya tetap ikhtiar saja, menjalani saja untuk kedepannya ya cukup Tuhan dan orang sekitar yang tahu nasib kita akan seperti apa. Intinya kita jalan totalitas, menikmati saja proses hidup ini. Ini Bang Udin, saya pengen tanya nih, Bang Udin ini kan bekerja sebagai guru kan, Iya. dan penjurusannya kan pendidikan agama Islam. Tapi yang saya lihat Bang Udin ini kan kayak suka-suka wawancara orang. Memang kalau dikaitkan kayak sedikit suka politik lah. Kemarin juga kan sempat ketemu sama Bapak Wali Kota Malang, terus Ibu Khofifah Gubernur Jawa Timur. Coba dari dulu tuh kenapa tidak sekolah komunikasi atau sekolah jurnalistik biar nanti ya jadi seorang jurnalis atau wartawan, buat konten, banyak juga konten politik, kita itu pejabat besar kan. Iya. Itu kenapa itu kita ambil agama, keren lah. Gimana itu prosesnya itu? Memang saya dari orang tua menyuruh saya untuk kuliah di jurusan agama Islam supaya tidak meninggalkan sholat, supaya tidak meninggalkan peraturan yang Allah berikan kepada umat manusia, seperti itu. Nah, memang seperti itu Alam. Jadi saya memang hobi untuk wawancara, membuat konten pendek, membuat konten panjang juga, mewawancarai berbagai kalangan anak muda, orang tua, dan juga ada niat kalau ketika Pak Presiden atau Pak Jokowi datang ke Berkunjung ke Jawa Malang, Timur, mau langsung syuting, menghadap syuting langsung wawancara wawancara. beliau ya. Memang suka Salam. Jadi Suka, ya. sudah beberapa ratusan konten saya, video saya sudah saya upload di YouTube,
terus di Instagram, di Facebook, di TikTok, dan juga snap video banyak. Alhamdulillah. Berarti sudah menyebar luas ya. Iya, memang itu Konten-konten hobi. berarti hobi ya. Alhamdulillah, Penjurusannya agama karena memang pesan dari orang tua dari awalnya, tapi seiring berjalan waktu saya suka juga dengan konten-konten politik, Iya. suka wawancara kan, memang sesuai dengan saya lihat konten banyak sekali ya. Kayak konten-konten berbicara politik, bertemu sama orang ini. Iya. Gak relevansi seperti Alam tadi, gak relevansi jurusan olahraga, tapi kok suka dunia politik. Ya, itulah hidup karena kita itu memang ya tidak bisa terlalu monoton terhadap satu bidang. Misalkan saya guru PJOK nih, berarti saya harus fokus PJOK. Ya bukan begitu. Karena manusia itu harus punya pandangan yang banyak, wawasan yang meluas. Iya. Di satu sisi saya paham PJOK, ya paham juga tentang ilmu yang sama juga kayak berarti benar ya, mungkin kata pepatah, raihlah cita-citamu setinggi langit. Setinggi langit. Maka ketika jatuh akan jatuh di tengah bintang-bintang. Itulah kira-kira katanya. Keren juga ya Bang Udin sebagai guru pendidikan agama Islam, tapi suka menvlog kayak konten-konten politik, wawancara-wawancara pejabat publik, dan memang itu keren. Dan kemarin sempat saya kaget Bang Udin, ini ketemu sama Ibu Gubernur, keren juga ya. Karena begini mungkin ya, tidak semua orang itu bisa bertemu langsung kan. Kalau gubernur itu kan pasti banyak pasukan pengawalnya kan, jadi dikawal ketat. Jadi kalau orang-orang biasa mungkin kayak kita ini kan ya sulit untuk langsung bisa vlog bersama beliau. Ceritanya gini, antrian vaksin panjang di belakang. Oh berarti memang ada program vaksin? Iya, vaksin ketiga itu booster. Poster ya? Poster. Enggak sangka, saya tanya, loh ini kok banyak tentara polisi, terus ketika dijawab sama yang saya tanyain itu, sama-sama antri, itu siapa yang datang? Abu Hovifah, Gubernur Jawa Timur. Terus saya langsung keluar dari barisan antrian poster itu, antrian vaksin ketiga, langsung menuju ke beliau. Yang pertama itu masih sibuk beliau, jadi masih belum bisa untuk ajak komunikasi. Setelah itu saya tunggu lagi beberapa menit, terus akhirnya baru bisa ketemu dulu Pak Wali Kota, Pak Sudi Haji, Wali Kota Malang. Setelah itu baru Bu Hovifah. Dari langsung ya vlog biasa, iseng-isengan. Ternyata alhamdulillah dapat. Padahal yang ketat. Iya ketat ya. Padahal ketat kan ada di video pendek saya itu ada polisi, tentara, dan bahkan wartawan. Saya kok berani gitu ya. Banyak pertanyaan teman netizen. Kok bisa Bang Udin, kok bisa Pak Udin wawancara Gubernur Jawa Timur dan Wali Kota Malang? Rasa kaku, rasa grogi hilang. Hilang karena ketemu sama sang gubernur, sang wali kota, rasa kaku, padahal banyak orang gugup hilang ya. Dan juga mertua saya bertanya kepada saya, Din, kok bisa kamu kok kaya kamu ketemu sama Bu Hovifah sama Pak Sudi Haji, kok bisa enggak dimarahin orangnya? Enggak. Kamu pengen ya? Alamin. Pengen sekali, pengen. Cuman saya sampai sekarang belum beruntung ya. Tinggal di Jawa Timur cukup lama ya, 4 tahun lebih sedikit belum bertemu sama Ibu Gubernur. Tapi kalau wali kota kan sering, terus sama menteri juga sering, Pak Presiden sudah 2 kali. Gubernur yang belum ini loh. Pak Presiden maksudnya Pak Jokowi. Oh sudah, di mana? Di mana? Ketemu di Jawa Timur, dia datang. Ketemu tapi enggak di foto. Ada fotonya saya sama Pak Jokowi, ada juga di Instagramnya saya foto sama Pak Jokowi 1 kali. Sama Akbar Tanjung kalau nggak salah ya. Pak Akbar Tanjung juga sudah, itu kan tokoh politik nasional, memang mempertahankan reformasi hingga pada sekarang dia masih berhijrah dari politik. Ya, yang lain sering bertemu Pak Menteri, ya Pak Akbar Tanjung, Pak Jokowi. Cuman Ibu Gubernur ini belum loh, padahal tinggal di Jawa Timur selama 4 tahun. Gimana rasanya itu ketemu sama gubernur sendiri kan? Mungkin Alam mengatakan gini ya, Bang Udin kok ini aku nggak mau ngabarin aku, WA mungkin, telepon mungkin. Iya, bahwa kemarin. Gitu ya, paling gitu ya. Ya, memang kemarin agak ini salah dibuka di akun Bang ini kok ketemu sama Ibu Gubernur tidak ajak-ajak. Gitu ya. Padahal pengen sekali loh. Bukan nggak mau aja, saya sih pengen aja, cuman kan nggak berpikiran. Pasti kan tentu lupa, terus ada kesibukan yang lain ya. Sehingga kan kalau lupa itu kan hal yang biasa kan. Benar.
Padahal saya tuh pengen sekali ketemu sama Ibu Gubernur itu. Saya doakan semoga ketemu dengan Bu Khofifah sebagai Jawa Gubernur Timur. Jawa Timur. Semoga alam cepat dipertemukan. Amin. Amin. Entah mungkin acara apa, kunjungan apa. Insya Allah. Biar tidak penasaran gimana sih ketika rasa kita itu bertemu langsung dengan Ibu Gubernur. Belum kita merasakan betapa indahnya, betapa sejuknya hati kita, betapa bahagianya hati kita ketika kita bisa bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Datang ke Malang, jangan lupa beli apel Malang. Dan nanti tinggal selamanya di Malang. Keren ya, gitu ya. Asia.